Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat berkumpul kembali untuk mendengar pengajaran-Mu, kasih-Mu, dan bimbingan-Mu. Tuhan Yesus, hari ini hamba akan menyampaikan tentang pengampunan, bukan pengampunan dari dunia, tetapi pengampunan dari Engkau sendiri, Allah sendiri. Jadi ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus, buka hati kami masing-masing, lunakkanlah hati kami agar kami benar-benar mau menerima apa yang Engkau katakan di sini, Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, jagalah kami dari yang jahat dan lepaskanlah kami dari percobaan, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, pengumuman setelah apologetik ini kita kembali lagi kepada sesuatu yang sudah lama kita tidak bahas, yaitu eksegesis, ya. Kali ini saya akan masuk ke Injil Lukas, temanya anak manusia yang mengasihi. Oke, jadi mulai minggu depan kita masuk eksegesis lagi. Oke, saudara, kita baca beberapa ayat firman Tuhan tentang pengampunan. Matius 5 ayat 44 sampai 47. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Oke, saudara, ayat-ayat tentang pengampunan. Jadi kita belajar Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 77 kali. Matius 18 ayat 35. Jika kita tidak mengampuni, maka Bapakku yang di sorga juga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Oke, saudara, untuk memulainya seperti biasa dengan bantuan AI, saya bisa dapat 2 ilustrasi dari tentang pengampunan. Oke, pertama judulnya Buku Besar dan Bunga Lili. Tanti mengelola sebuah toko buku kecil di Bandung. Tersembunyi di samping kapel yang tenang dan taman yang setiap musim semi dipenuhi bunga lili. Hidupnya teratur, indah, dan menurut pengakuannya sendiri, benar. Hingga suatu hari, saudara laki-lakinya yang terasing, John, datang. 10 tahun sebelumnya, John telah mencuri uang dari tabungan mendiang ayah mereka. Uang yang seharusnya untuk toko, seharusnya untuknya. Ia tidak pernah meminta maaf, tidak pernah menjelaskan, dan menghilang. Kini ia berdiri, rentah, dan sadar memohon bantuan. Ya, dia datang kepada Tanti. Aku tak pantas mendapatkan apapun, kata John. Tetapi tidak ada tujuan lain. Aku tidak ada sumber lainnya lagi. Tanti merasakan amarah lama berkobar di dadanya. Pikirannya berbisik. John tidak berubah. Ia tidak menyesal. Tetapi pengampunan harus diusahakan. Malam itu, Tanti mengingat apa yang diajarkan di pendalaman Alkitab setiap Rabu lewat Zoom. Dia ingat, menjadi seorang Kristen berarti mengampuni yang tak terampuni, karena Tuhan telah mengampuni yang tak terampuni di dalam diri Anda. Wah. Tanti menatap bunga lili di tamannya, bunga kesayangan ayahnya yang mekar tanpa keluhan setiap tahun.
Maka ia menyambut John kembali. Bukan dengan membabi buta, bukan tanpa batas, melainkan dengan hati yang terbuka terhadap kemungkinan adanya kasih karunia. Perubahan itu tidak instan. Ada keheningan yang canggung, amarah yang kambuh, dan air mata yang tertahan. Namun perlahan, John mulai menjadi sukarelawan di toko, memperbaiki rak, mendengarkan pelanggan, dan Tanti mulai tersenyum lagi. Bukan karena ia melupakan masa lalu, melainkan karena kasih karunia pengampunan telah memberi ruang bagi kebenaran dan pemulihan. Bertahun-tahun kemudian, seorang pelanggan bertanya bagaimana ia menemukan kekuatan untuk mengampuni. Tanti hanya menunjuk bunga lili. Oke, saudara, itu adalah cerita yang pertama. Jadi pemulihan antara John dan Tanti. Oke, kedua, pembangun jembatan. Rowan adalah ahli pembangun jembatan desa yang terkenal karena membangun benteng-benteng kokoh di atas derasnya sungai. Sahabat karibnya, Gideon, telah meminta untuk meminjam peralatan berharganya, katanya sampai minggu depan. Hanya sampai minggu depan. Minggu berganti bulan dan peralatan Rowan tak pernah kembali. Kepahitan mengendap di dada Rowan bagaikan abu dingin. Dan ia bersumpah tak akan pernah memaafkan pengkhianatan semacam itu. Ya, pinjem tapi nggak balikin. Ya. Suatu malam, Rowan teringat kata-kata yang pernah ia dengar sewaktu melakukan pendalaman Alkitab hari Rabu melalui Zoom. Ini yang dikatakan. Semua orang bilang pengampunan adalah ide yang indah, sampai mereka memiliki sesuatu untuk diampuni. Ia menyadari bahwa pengampunan bukan tentang mengampuni pencurian yang dilakukan Gideon, melainkan membebaskan hatinya sendiri dari amarah yang membara. Ya, setelah dia udah dengar pendalaman Alkitab, dia mencoba untuk melakukannya. Rowan mengundang Gideon untuk membantunya membangun kembali jembatan penyeberangan sungai lama. Di bawah balok kayu dan serpihan kayu, penyesalan Gideon yang tulus terpancar melalui setiap potongan kayu yang terukur. Saat mereka berdampingan, Rowan merasakan manisnya kelegaan yang pertama. Mereka mulai bekerja sama, membangun kembali lebih dari sekedar jembatan. Mereka merajut kembali kepercayaan helai demi helai. Ketika papan terakhir telah diamankan, Rowan menyerahkan sebuah kantong kulit kecil kepada Gideon. Di dalamnya terdapat seperangkat peralatan yang sama sekali baru. Ia berkata, "Aku tidak akan menghapus utangmu," kata Rowan lembut, "tetapi aku memilih untuk membangun masa depan yang lebih kuat dari masa lalu kita." Air mata berkilauan di mata Gideon, sebuah pengakuan bahwa pengampunan adalah akhir sekaligus awal. Oke, saudara, kita mulai pembahasan tentang pengampunan. Saya telah mengatakan di pengajaran sebelumnya bahwa belas kasihan adalah kebajikan Kristen yang paling tidak populer. Kenapa? Kita harus baik kepada orang yang tidak kita suka, semua orang tanpa syarat. Ya, karena itu termasuk belas kasihan kepada orang yang Anda tidak suka, termasuk musuh Anda. Karena kasih Kristen itu bukan masalah emosi, tetapi kehendak. Ya, kalau Anda tidak setuju, nggak bisa dong kalau orang kayak begitu. Itu adalah ketentuan dari Tuhan Yesus. Ya, saya percaya ada satu lagi yang bahkan lebih tidak populer, yaitu pengampunan. Hal itu tercantum dalam aturan Kristen, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wah, berat saudara. Karena dalam moral Kristen, sesamamu itu mencakup musuhmu. Sehingga kita menghadapi kewajiban yang mengerikan ini untuk harus mengampuni musuh kita. Ya, semua orang mengatakan pengampunan adalah ide yang indah, sampai mereka memiliki sesuatu untuk diampuni. Ya, seperti Tanti sama John. Ya, seperti Rowan dan Gideon. Mereka memiliki sesuatu yang untuk diampuni. Seperti yang kita miliki mungkin nenek-nenek kita waktu perang, ya. Dan kemudian menyebutkan hal itu sama sekali hanya akan disambut dengan lolongan amarah.
Ada orang yang kayak pengalaman yang pahit sekali, inget itu aja kayaknya kita mau marah banget gitu loh, saudara. Saudara, bukan karena orang menganggap pengampunan kebajikan ini, yaitu kasih ini terlalu tinggi atau sulit, melainkan karena mereka menganggapnya penuh kebencian dan hina. Masalahnya di sana. Ya. Pembicaraan semacam ini membuat mereka muak, kata mereka. Dan separuh dari Anda ingin bertanya kepada saya. Saudara, coba bayangkan. Saya ingin tahu bagaimana perasaan Anda tentang mengampuni waktu Gestapo jika Anda orang Polandia atau Yahudi yang dulu disiksa oleh orang Jerman, dihancurkan semuanya, ya. Atau mengampuni orang Jepang jika Anda orang Cina. Dulu nenek-nenek kita ya, itu benci sekali orang Jepang karena orang Jepang itu mengambil tanahnya, apalagi di kejadian 731 di China, di mana orang-orang Cina dijadikan eksperimen untuk bom kimianya orang Jepang. Saya juga penasaran, sebagaimana ketika kekristenan mengatakan bahwa saya tidak boleh mengingkari agama saya, bahkan untuk menyelamatkan diri dari kematian akibat siksaan, saya sangat penasaran apa yang harus saya lakukan, saudara, ketika memang saya benar-benar di titik itu. Ya, ini guru ngomong gampang, apakah guru ini bisa melakukan itu, saudara? Nah, kebanyakan orang kan challenge, ya. Nah, saudara, oleh itu saya akan bikin disclaimer dulu. Saya tidak mencoba memberitahu Anda dalam pengajaran apa yang bisa saya lakukan, saudara. Saya juga belajar, ya. Saya hanya bisa berbuat sedikit, tetapi saya di sini memberitahu Anda apa itu kekristenan. Saya tidak mengarangnya. Dan di sana, tepat di dalam Alkitab, saya menemukan ini, saudara. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, sebagaimana kami juga mengampuni mereka yang berdosa kepada kami. Tidak ada sedikit pun kesan bahwa kita ditawari pengampunan dengan cara yang lain. Sulit dijelaskan, sudah dijelaskan, saudara, dengan sangat jelas di dalam Alkitab. Jika kita tidak mengampuni, kita juga tidak akan diampuni. Nah, tidak ada dua cara untuk melakukannya. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Wah, Lause nggak tahu sih, itu mertua saya, gitu. Nah, saya tidak bisa mengampuni gitu. Nggak bisa. Roh Yesus Kristus ada di dalam kita karena Dia adalah kasih. Kita bisa lakukan itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Memang akan cukup sulit, saudara. Ya, nanti saya akan dicap sebagai ngomongnya aja ya. Tapi saya akan katakan segini, memang akan cukup sulit ya. Tetapi saya pikir ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk membuatnya lebih mudah. Oke? Pertama, saudara, ketika Anda mulai belajar matematika, Anda tidak memulai dengan kalkulus. Anda memulai dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 3 sama dengan 5. Dengan cara yang sama, jika kita benar-benar ingin, saudara, jika kita benar-benar ingin, tetapi semua tergantung pada keinginan yang sungguh-sungguh ya, saudara. Untuk belajar mengampuni, mungkin kita lebih baik mulai sesuatu yang lebih mudah daripada pengampunan seperti korban perang Gestapo atau mengampuni orang Jepang yang udah merampas tanah dan mungkin apalah gitu, saudara. Ya, mungkin saudara bisa memulai dengan mengampuni suami, istri, atau orang tua, atau anak-anak, atau teman-teman gereja, teman-teman terdekat, atas sesuatu yang telah mereka lakukan atau mereka katakan minggu lalu. Belajar itu dulu, saudara. Ya, itu mungkin akan membuat kita sibuk untuk saat ini, sibuk untuk belajar mengampuni. Kalau itu nggak lolos, kita tidak akan bisa mengampuni yang lebih besar. Seperti yang saya katakan, untuk berbuat jahat kayak mencuri, kita pertama curi 10.000, lama-lama kita berani curi 100.000, akhirnya berani curi 1 juta, akhirnya kita bisa korupsi triliunan. Sesuatu yang jahat kita pelajari, pertama kali gemeter aja ngambil 10.000, sekarang udah bisa korupsi triliunan. Sama, kalau kita belajar mengampuni yang kecil, kita akan diubah, membuat kita bisa mengampuni yang lebih besar. Oke, saudara. Dan kedua, kita harus mencoba memahami apa artinya suatu Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi, dikatakan seperti kita mengasihi diri sendiri. Ya, kita mungkin mencoba memahami apa sebenarnya arti mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Ya,
Saya harus mengasihi, mengampuni, seperti saya mengasihi diri sendiri. Nah, bagaimana tepatnya saya mengasihi diri sendiri? Oke, saudara, ini agak berat, tapi coba tolong difokuskan. Sekarang setelah aku pikir-pikir, aku tidak benar-benar merasakan rasa sayang atau kasih sayang untuk diriku sendiri. Jadi aku bahkan tidak selalu menikmati kebersamaan dengan diriku sendiri. Jadi, kasihilah sesamu tidak berarti merasa sayang padanya atau menganggapnya menarik. Seharusnya aku pernah melihat itu sebelumnya, karena tentu saja kita tidak bisa merasa sayang kepada seseorang hanya dengan mencoba. Apakah aku berpikir baik tentang diriku sendiri, menganggapku adalah orang baik? Kadang-kadang saya menganggap saya sebenarnya orang jahat. Ya, aku khawatir terkadang aku melakukannya. Dan itu tidak diragukan lagi saat-saat terburuk gua. Kalah, gua bukan orang begitulah. Sewaktu aku melakukan sesuatu yang jahat, bukanlah, saya masih baik lah. Tetapi saudara, itu bukan alasanku untuk mengasihi diriku sendiri. Ya, malahan justru sebaliknya. Kasihku pada diriku sendiri membuatku berpikir bahwa diriku baik. Tetapi menganggap diriku baik bukanlah alasan untuk mengasihi diriku sendiri. Nah, saudara, di sini ada tricky dikit. Jadi, saudara, mengasihi musuh kita bukan artinya berpikir bahwa mereka baik. Itu sungguh melegakan. Banyak sekali orang membayangkan bahwa memaafkan musuh berarti berpura-pura bahwa mereka sebenarnya tidak buruk, padahal jelas-jelas mereka salah. Bukan maksudnya itu. Majulah lebih jauh lagi. Jadi ada orang ngomong, saya udah ampuni dia, saya gitu, tapi seakan-akan dia tidak jahat gitu. Itu salah, saudara. Kalau dia jahat, ya jahat, baik, ya baik. Masalah mengasihi atau tidak itu masalah lain. Dan di saat saya yang paling jernih, saya tidak hanya menganggap diri saya bukan orang baik, tetapi saudara, saya juga tahu bahwa saya pernah menjadi orang jahat. Saya bisa melihat beberapa hal yang telah saya lakukan dengan ngeri dan jijik. Saya tidak mau kasih tahu Anda, saudara, karena nanti saya akan dihakimi. Jadi dengan segala sesuatu saya membenci apa yang telah saya lakukan, jadi tampaknya saya diizinkan untuk membenci beberapa hal yang dilakukan musuh saya. Setelah saya memikirkannya, saudara, saya pernah waktu ingat guru-guru Kristen dulu mengatakan kepada saya bahwa saya harusnya membenci tindakan orang jahat, bukan membenci orang jahatnya. Seperti kata mereka, membenci dosanya tetapi bukan membenci orang berdosanya. Waktu itu saya tidak bisa terima, saudara. Ya, saya bilang, kalau misalnya orang itu jahat, ya udah, tubuh jiwa rohnya memang jahat. Apa bedanya sama perbuatannya dengan orangnya? Nah, saudara, untuk waktu yang lama, saya dulu menganggap ini sebagai perbedaan konyol, memecah belah. Cuman sugarcoat, cuman untuk nyenengin orang aja. Agar gereja itu merasanya harus mengasihi. Jadi pura-pura harus mengasihi orang memang udah jahat, saudara. Tetapi saya terperangkap dengan statement saya itu. Ya, saya dulunya berpikir, bagaimana mungkin Anda membenci apa yang dilakukan orang tetapi tidak membenci orangnya? Namun bertahun-tahun saya belajar Alkitab, terpikir oleh saya bahwa ada satu orang di mana saya ada perbuatan jahat orang itu telah dilakukan terus-menerus, tapi saya tetap mencintai orang itu. Ya, ada satu orang yang kepadanya saya telah melakukan hal ini sepanjang hidup saya, di mana saya tahu orang ini banyak melakukan yang jahat, tetapi saya tetap mencintai orang ini, yaitu diri saya sendiri. Betapapun saya mungkin tidak menyukai kepengecutan saya, kesombongan atau keserakahan saya sendiri, saya tetap terus mencintai diri saya sendiri. Jadi saudara bisa untuk mencintai orang itu tetapi membenci apa yang dia lakukan. Tidak ada pernah ada sedikit pun kesulitan untuk mencintai diri saya. Bahkan alasan utama mengapa saya membenci hal-hal itu karena saya mencintai orang itu. Karena saya mencintai diri saya sendiri. Saya menyesal mendapati bahwa saya adalah tipe orang yang melakukan hal-hal itu. Nah, apa yang kita lakukan kepada diri sendiri, itulah yang harus kita lakukan kepada orang itu. Tetap mencintai orang itu, tetapi tidak membenci
perbuatan-perbuatannya dengan harapan orang itu bisa bertobat dan Anda memenangkan orang itu. Akibatnya, kekristenan tidak ingin kita mengurangi sekecil apapun kebencian yang kita rasakan terhadap kekejaman dan pengkhianatan. Jadi saudara, mengasihi orang itu bukannya kita orang itu nggak seberapa lah, jadi udah sugarcoat dia punya kejahatan. Bukan, kita harus tetap kebencian terhadap kejahatan, tetapi terhadap orangnya jangan. Ya, kita seharusnya membenci mereka. Tidak ada sepatah apapun yang telah kita katakan tentang mereka perlu ditarik kembali. Tetapi kekristenan ingin kita membenci mereka dengan cara sama seperti kita membenci hal-hal dalam diri kita. Menyesali bahwa orang itu telah melakukan hal-hal seperti itu dan berharap jika memungkinkan dia bertobat. Bahwa entah bagaimana suatu saat di suatu tempat ia dapat disembuhkan dan dijadikan manusia kembali. Saudara, ujian sesungguhnya adalah ini. Misalkan saudara, ada seseorang membaca sebuah cerita tentang kekejaman yang menjijikkan di Instagram. Ya, yang kayak kemarin Ibu Tanti kirim itu ya. Lalu misalkan muncul sesuatu yang menunjukkan bahwa enggak lah, itu cerita itu salah, hoax. Cerita itu sepenuhnya tidak benar dan tidak seburuk yang dikira. Itu ya gitu aja lah gitu. Nah, saudara bertanya dalam hati, apakah perasaan pertama seseorang orang itu yang membaca media sosial itu adalah wah, syukurlah mereka tidak seburuk itu? Atau apakah itu perasaan kecewa, bahkan tekad untuk berpegang teguh pada cerita pertama hanya demi kesenangan semata karena menganggap musuh Anda seburuk mungkin? Nah, saudara ya. Nah, jika Anda adalah yang kedua, maka saya khawatir saudara. Jika Anda menginginkan orang itu kayaknya enggak lah, yang buruk itu yang benar, yang hoax itu salah, yang buruk itu yang benar. Wah, maka saya khawatir itu adalah langkah pertama dalam sebuah proses yang jika diikuti sampai akhir akan membuat kita menjadi iblis. Anda lihat, seseorang mulai berharap agar hitam menjadi lebih hitam. Jika kita mengabaikan keinginan itu, maka kita akan berharap untuk melihat abu-abu sebagai hitam, dan kemudian melihat putih sendiri sebagai hitam. Akhirnya kita akan bersikeras memandang segala sesuatu, memandang Tuhan, sahabat-sahabat kita, diri kita sendiri sebagai hal yang buruk, saudara. Dan tak akan mampu berhenti melakukannya. Kita selamanya akan terkungkung dalam semesta kebencian murni. Ini yang bahaya, saudara. Sekarang selangkah lebih maju. Apakah mengasihi musuhmu berarti tidak menghukumnya? Wah, saya mengasihi dia. Semua kesalahan dia kita tutup. Dia tidak menghukumnya. Tidak. Karena mengasihi diri sendiri bukan berarti saya tidak boleh menghukum diri sendiri, bahkan sampai mati. Saudara, jika seorang teman Anda telah melakukan pembunuhan, menurut Kristen ya, hal yang benar bagi orang Kristen adalah menyerahkan dia ke polisi. Ya saudara. Oleh karena itu, tetapi saudara, menurut pendapat saya, sangatlah tepat bagi seorang hakim untuk menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang atau seorang tentara Kristen yang membunuh musuh. Nah, di sini saudara, hati-hati ya. Saya selalu berpikir demikian. Ya, sejak saya menjadi Kristen dan saya masih berpikir demikian hingga sekarang bahwa kita berada di dalam damai. Nah, saudara, ini penting. Membunuh itu ada, ini saya pakai contoh membunuh ya saudara. Ada dua kata Yunani untuk membunuh. Pertama adalah to kill. Dan kata yang lain untuk membunuh adalah to murder. Dan ketika Yesus Kristus mengutip perintah itu, jangan membunuh, karena di dalam bahasa Indonesia cuma ada kata membunuh, tetapi dalam kata Yunani, dalam kata Inggris, dia membedakan antara to kill dan to murder. Dan ketika Yesus Kristus mengutip perintah itu, ia menggunakan kata to murder dalam ketiga Injil Matius, Markus, dan Lukas. Dan di dalam bahasa Ibrani pun ada perbedaan. Jadi saya sudah bahas. Jadi kalau misalnya ada satu regu penembak melakukan eksekusi hukuman mati, itu dia tidak membunuh. Membunuh dalam arti dia dendam akhirnya membunuh, tetapi dia melaksanakan perintah saudara.
ada orang tembak-tembakan dalam perang, dia tembak musuh, itu bukan murder dalam arti Yesus Kristus. Semua pembunuhan bukanlah pembunuhan, sama seperti semua hubungan seksual bukanlah perzinahan, saudara. Nah, saudara, ini agak berat. Nah, saudara, kenapa saya bisa katakan itu? Ya, ketika para prajurit datang kepada Yohanes Pembaptis untuk menanyakan apa yang harus dilakukan, Yohanes Pembaptis tidak katakan pada prajurit, kamu harus keluar dari prajurit. Kenapa? Di sana kamu akan membunuh. Enggak. Dia tidak pernah menyarankan agar mereka meninggalkan ketentaraan. Begitu pula Yesus Kristus ketika ia bertemu dengan perwira Romawi. Gagasan tentang kesatria seorang Kristen yang bersenjata untuk membeli suatu tujuan yang baik adalah salah satu gagasan Kristen yang agung. Perang adalah hal yang mengerikan, dan saya dapat menghormati seorang pasifis yang jujur, meskipun saya pikir ia sepenuhnya keliru. Yang tidak dapat saya pahami adalah orang semi pasifan semacam ini yang Anda dapatkan saat ini, yang memberi orang-orang gagasan bahwa meskipun Anda harus berjuang, Anda harus melakukan dengan wajah muram, seolah-olah Anda malu karenanya. Ada orang yang perang gitu ya, merasa tertekan, saya sudah membunuh saudara. Nah, beda saudara. Ya, Kristen itu sangat membedakan membunuh karena tugas, karena eksekusi, karena hal yang dia lakukan, sama bunuh karena dia memang benci sama orang itu, karena dendam. Perasaan itu yang merampas banyak anak muda Kristen yang luar biasa dalam kebaktian, yaitu sesuatu yang menjadi hak mereka. Salah pengajaran saudara, sesuatu yang merupakan iringan alami dari keberanian, semacam kegembiraan dan ketulusan hati. Saudara, saya membayangkan seorang akan berkata, jika seseorang diizinkan untuk mengutuk tindakan musuh dan menghukumnya dan membunuhnya, apakah perbedaan yang tersisa antara moralitas Kristen dan pandangan umum? Saudara, semua perbedaan di dunia ini, ingat, kita umat Kristen berpikir manusia itu hidup selamanya. Oleh karena itu, saudara, yang benar-benar penting adalah tanda-tanda kecil, perubahan-perubahan kecil di bagian tengah, bagian jiwa yang akan mengubahnya. Yang paling penting bukan dia mati atau tidak, tetapi apakah itu mengubahnya dalam jangka panjang untuk menjadi makhluk surgawi atau makhluk neraka. Saudara, kita boleh membunuh jika perlu, seperti orang bertugas dalam eksekusi mati narapidana. Tetapi kita tidak boleh membunuh karena kita membenci dan menikmati kebencian. Kita boleh menghukum jika perlu, tetapi kita tidak boleh menikmatinya. Jadi kalau kita menghukum seseorang karena dia berbuat kacau di gereja misalnya, ya, itu bukan atas dasar kita memang membenci dia, kita tidak menikmati dengan melakukan itu, tetapi kita memerlukan itu. Dengan kata lain, sesuatu di dalam diri kita, perasaan dendam, kepahitan dan perasaan ingin membalas dendam, itu yang harus dibunuh begitu saja. Ya, saudara. Bahkan ketika kita eksekusi orang, menghukum orang, kita harus merasakan musuh seperti kita merasakan diri sendiri. Berharap bahwa ia tidak jahat, berharap agar ia dapat di dunia ini atau bahkan di dunia lain disembuhkan, bahkan mendoakan kebaikannya. Ya. Jadi kalau kita mengampuni orang, bukannya kita harus cover dia, walaupun dia jahatin orang kita cover, bukan itu. Itulah yang dimaksud dalam Alkitab dengan mengasihinya, saudara. Mendoakan kebaikannya, tidak pura-pura sayang padanya, mengatakan ia baik pada sebenarnya itu tidak. Ya, saya ulangin, itulah yang dimaksud dalam Alkitab mengasihi sesama, mendoakan kebaikannya, tidak pura-pura sayang padanya atau mengatakan ia baik pada sebenarnya tidak. Saya akui bahwa ini berarti mencintai orang yang tidak memiliki sesuatu yang membuat mereka dicintai. Seperti Tuhan mencintai kita yang tidak memiliki sesuatu untuk kita dicintai. Namun apakah diri sendiri memiliki sesuatu yang membuat mereka dicintai tentang hal itu? Anda mencintai semata-mata itu karena diri Anda sendiri. Tuhan menghendaki kita untuk mencintai semua orang dengan cara yang sama, untuk alasan yang sama. Tetapi Dia telah memberi kita jumlah yang telah dihitung dalam kasus kita sendiri untuk menunjukkan kita cara kerjanya. Saudara, kita kemudian harus melanjutkan
menerapkan aturan ini kepada semua manusia lainnya. Mungkin akan lebih mudah jika kita mengingat bahwa begitulah cara Tuhan Yesus mencintai kita. Bukan karena kualitas-kualitas baik dan menarik yang kita pikir kita miliki, tetapi hanya karena kita adalah hal-hal yang disebut manusia, disebut diri. Karena sesungguhnya tidak ada hal lain dalam diri kita untuk dicintai, saudara. Di mata Tuhan itu, gedek dah, ya. Tetapi karena Tuhan telah mencintai kita, kita seharusnya mengasihi orang lain tanpa syarat, saudara. Nah, makhluk yang seperti kita yang sungguh-sungguh menemukan kebencian sebagai suatu kesenangan, kalau kita senang untuk melakukan kebencian karena memang kita enak sama orang itu, nah kita harus melakukan pengampunan, bahkan sehingga melepaskannya yang merupakan kelihatan mustahil bagi kita, tetapi bagi Allah itu tidak mustahil, ya. Jika Allah ada di dalam kita, maka kasih-Nya itu ada di dalam kita yang memampukan kita untuk melakukan pengampunan seperti apa yang Tuhan lakukan terhadap kita, saudara. Sebagai penutup, saudara, pengampunan adalah membuka pintu untuk membebaskan seseorang dan menyadari bahwa Andalah adalah tahanannya. Kolose 3 ayat 13-14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seseorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Kenapa? Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Itu adalah kehendak saudara. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjutkan bagian pertama dari Injil Lukas, yaitu dengarkanlah kabar baik. Jesus love you.